Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ainun Francisca Noho dengan NIM 1941043. Saya Putri Purnama Katili dengan NIM 1941038. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil materi makalah kami dengan judul Penarikan SDM. Latar belakang, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen sumber daya manusia akan menunjukkan bahwa seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah, kuantitas, dan tipe kuantitas yang tepat. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud rekrutmen atau penarikan SDM? Yang kedua, apa alasan-alasan dasar penarikan? Yang ketiga, apa saja teknik-teknik penarikan? Yang keempat, apa yang dimaksud seleksi dan penempatan? Yang kelima, apa saja proses seleksi? Dan yang keenam, apa syarat seleksi dan penempatan? Pengertian penarikan. Penarikan adalah proses pencarian dan peningkatan para calon atau karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran mereka diserahkan. Definisi rekrutmen menurut Siagian 2019 adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserah. Alasan-alasan dasar penarikan. Ada beberapa alasan yang mendorong satu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia, yaitu pertama, berdirinya organisasi baru, yang kedua, adanya perlunasan kegiatan organisasi, yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, yang keempat, adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain, yang kelima, adanya pekerjaan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Yang keenam, adanya pekerjaan yang berhenti karena memasuki usia pensiunan. Yang terakhir, adanya pekerjaan yang meninggal dunia. B. Teknik-teknik penarikan. Teknik-teknik rekrutmen baik di sektor publik maupun swasta dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau disentralisasikan tergantung keadaan besarnya organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Yang pertama, rekrutmen yang disentralisasikan. Jika instansi tersebut mempunyai beberapa ribu pekerja dan jika departemen-departemen yang berbeda merekrut sejumlah besar pekerja, justru ketik atau teknis bagi tipe kedudukan yang sama, rekrutmen yang disentralisasikan akan lebih sering dipakai karena lebih efisien biasanya. Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu akan bertanggung jawab untuk meminta dan dari para manajer akan perkiraan-perkiraan periodik mengenai sejumlah dan tipe pekerja-pekerja baru yang dibutuhkan di waktu akan datang. Yang pertama yaitu jenis pekerja, klasifikasi, dan besarnya gaji. Yang kedua, lokasi tugas, unit geografis, dan organisasi. Yang ketiga, gambaran dari kewajiban-kewajiban kerja. Yang keempat, kualifikasi minimal. Yang kelima, tanggal mulai kerja. Yang keenam, prosedur-prosedur pelamaran. Dan yang ketujuh, tanggal penutup
pagi. Yang kedua, teknik rekrutmen yang disentralisasikan. Rekrutmen yang disentralisasikan terjadi di instansi-instansi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Rekrutmen dengan cara ini selalu dipakai untuk posisi-posisi khusus profesional, ilmiah, atau administratif bagi suatu instansi tertentu. Selama masa resesi, di mana permintaan akan pekerjaan-pekerjaan pemerintah meningkat tetapi lowongannya terbatas, maka penggunaan rekrutmen dengan cara ini lebih efektif. C. Yang dimaksud dengan seleksi dan penempatan. Seleksi dan penempatan ada dua tahap yang berbeda. Pada tahap rekrutmen, semua calon kandidat dimotivasi dan didorong untuk datang melamar. Semakin banyak semakin baik, sehingga menghasilkan kumpulan data pelamar. Bisa jadi salah satu posisi lowong yang diperlukan oleh suatu perusahaan akan mendapatkan 100 orang yang datang melamar. Hal ini berbeda dengan seleksi. Seleksi adalah tahap menyeleksi dan menerima pelamar yang memiliki kualifikasi serta kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan pelamar-pelamar yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai atau tidak cocok dengan persyaratan yang ditentukan akan ditolak. Rekrutmen dan seleksi pada umumnya merupakan tugas dari Departemen Sumber Daya Manusia. D. Proses seleksi. Proses seleksi penerima karyawan setiap organisasi ataupun perusahaan yang memiliki proses dan prosedur dalam menyeleksi karyawan baru. Berikut ini adalah proses seleksi penerimaan karyawan baru pada umumnya. Yang pertama, wawancara awal. Ini bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Yang kedua, penguji seleksi. Wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang ketiga, wawancara ketenagakerjaan. Wawancara ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawannya. Yang keempat, pemeriksaan latar belakang dan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Yang kelima, evaluasi medis. Setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah evaluasi. Pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan, evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi. Yang keenam, keputusan penyeleksian. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang, dan pemeriksaan referensi, serta evaluasi medis. Yang ketujuh, surat pengangkatan. Langkah paling terakhir dalam tahap seleksi adalah mengangkat pelamar yang sudah terpilih menjadi karyawan dengan menerbitkan surat pengangkatan atau appointment letter. Syarat-syarat seleksi dan penempatan. Efektivitas fungsi seleksi dan penempatan sangat ditentukan oleh beberapa syarat penting dan bahkan tergantung pada informasi-informasi yang diperoleh dari syarat-syarat tersebut. Informasi-informasi yang diperoleh melalui syarat-syarat tersebut akan dijadikan masukan sebagai
bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan penerimaan dan penetapan seorang pekerja. Syarat-syarat yang dimaksud adalah yang pertama, informasi analisis jabatan yang memiliki deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, dan standar-standar prestasi yang disyaratkan setiap jabatan. Yang kedua, rencana-rencana sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada manajer tentang tersedia atau tidaknya lowongan pekerja dalam organisasi. Yang ketiga, keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan. Yang terakhir, penutup kesimpulan, setiap organisasi dalam mencari dan memilih calon-calon karyawan tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencarian tujuan organisasi. Dan juga organisasi melakukan seleksi untuk mencari dan memilih calon karyawan yang akan diterima atau ditolak oleh organisasi. Dengan proses seleksi tersebut, diharapkan organisasi akan mendapatkan calon-calon karyawan yang benar-benar sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi. Dalam hal ini, karyawan yang terpilih akan merasa puas apabila mereka ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan dana kemampuan mereka masing-masing. Penempatan karyawan yang sesuai pada posisi yang tepat bukan saja menjadi keinginan organisasi, tetapi juga menjadi keinginan karyawan. Dengan demikian, karyawan yang bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sehingga karyawan akan merasa termotivasi dan bersemangat dalam bekerja dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Sekian pemaparan makalah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.